Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang perancangan output atau perancangan keluar yang merupakan lanjutan dari perancangan layar kemarin. Oke, langsung saja kita bahas. Pengertian dari perancangan output. Perancangan output itu adalah perancangan yang dibuat untuk menghasilkan informasi yang akan diberikan kepada user sebagai hasil dari pengolahan aplikasi sistem informasi. Nah, ada beberapa keluaran yang dihasilkan. Yang pertama, ada output tercetak. Yang kedua, ada output melalui tampilan layar. Yang ketiga, ada audio. Yang tercetak tadi berarti di print, semacam laporan seperti itu ya. Kemudian, tujuan rancangan keluaran atau output yaitu yang pertama, sasaran output yaitu menyediakan atau melayani informasi bagi user. Kemudian jaminan bahwa output sesuai dengan kebutuhan. Output harus sesuai dengan kebutuhan user requirement. Kemudian jaminan ketepatan penyampaian output. Yang keempat, yang kelima ada output yang disampaikan harus memadahi untuk kebutuhan user, tidak berlebihan, artinya cukup ya. Memilih device dan media komputer yang baik. Nah, ini adalah tujuan dari rancangan output. Klasifikasi output, ada output eksternal, yaitu dibuat untuk disampaikan kepada pihak-pihak di luar sistem atau organisasi. Yang kedua, contohnya tagihan, kemudian laporan, dan lain sebagainya. Output eksternal disampaikan kepada pihak-pihak di luar sistem. Kemudian output internal dibuat untuk kebutuhan di dalam organisasi atau di dalam instansi tersebut. Jadi output internal dibagi menjadi dua, historical report dan exception report. Apa perbedaan dari kedua report tersebut nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah turnaround dokumen. Output berupa dokumen yang dikembalikan. Contoh, pada bagian dari statement nasabah yang harus diisi, kan berarti kan nasabah dikasih misalnya dari teller suruh ngisi ke nasabah, kemudian nanti dikasih ke teller dikembalikan lagi ke nasabah untuk nasabah itu, untuk kepentingan nasabah itu sendiri, misalnya seperti itu ya. Kemudian historical report menyajikan informasi rinci kegiatan suatu kelompok atau periode tertentu. Seringnya di periodic report gitu, periodic report. Laporan penjualan bulanan, mingguan, tahunan gitu ya, periodic report. Kemudian exception menjanjikan informasi bagi pimpinan yang berisi informasi perkecualian. Misalnya, jadi ini tidak periodik ya, jatuhnya tidak historical atau tidak sesuai, tidak dengan periode-periode tertentu. Waktunya itu tidak ditentukan. Contohnya, manajer pembelian memerlukan laporan pengiriman barang dari pemasok yang sudah terlambat 1 minggu. Nah, laporan ini akan muncul kalau keadaan tersebut terpenuhi. Artinya kalau misalnya ada pemasok yang terlambat 1 minggu, baru laporan itu ada. Seperti itu. Kemudian pemilihan media output. Printer, audio, screen atau monitor, dan mikrofon. Printernya ada 2 jenis. Ada impact, ada non-impact. Ini bisa dibaca ya. Kemudian audio itu suara, screen monitor itu ya dengan monitor gitu. Kemudian mikrofon yaitu contohnya e-katalog, mikrofilm atau mikrofiche. Nah, contoh rancangan keluaran di sini saya mencontohkan yaitu laporan peminjaman buku. Laporan peminjaman di sini ada kolom-kolomnya, ada logonya dan ada tanggal serta namanya.
Layar dibagi menjadi 3 area ya. Gunakan widget yang sesuai. Usahakan tampilan muat dalam satu layar ke samping. Jadi jangan sampai nanti biasanya landscape gitu ya, landscape kebanyakan gitu, jangan. Jadi satu laporan, satu lembar itu cukup untuk menyampaikan informasi outputnya. Kemudian untuk data berlevel, kosongkan entry yang sama. Untuk data tidak berlevel, gunakan warna pembeda antara garis ganjil dan baris genap. Kemudian gunakan efek tebal miring untuk menampilkan data yang penting atau kedip, misalnya stok yang kurang atau stok minimum misalnya. Nah, bila jumlah entry atau field tampilan terlalu banyak, sebaiknya gunakan multiscreen. Pada layar utama ditampilkan entry utama. Bila entry ini dipilih, misalnya dengan mouse klik, misalnya nih, bila entry ini dipilih, misalnya dengan mouse klik buat window lain. Artinya kalau misalnya diklik, jangan nutup window yang tadi, tapi bikin window yang lain gitu. Pop up ya, pop up. Kemudian setelah pembacanya selesai membaca pop-up tersebut, bisa di-close kembali ke halaman utamanya seperti itu. Kemudian ini contoh dari dialog widget ya. Digunakan bila sistem ingin berdialog dengan pemakai. Biasanya terdiri dari next, text widget, dan push button widget. Contohnya seperti ini. Misalnya mau menghapus juga bisa. Text widget ini seperti ini tampilannya, digunakan untuk menyunting single text, line edit, atau multi-line edit. Dilengkapi dengan fasilitas penyuntingan cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Oke, tugas ke-14, buatlah rancangan output untuk masing-masing kasus big project Anda. Jadi di sini saya membantu untuk mencicil tugas besarnya gitu ya. Kalian membuat tampilan output dari kasus yang akan kalian pelajari, yang kalian akan buat seperti itu. Jadi kalian nanti nggak kerja 2 kali. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.